Hai, perkenalkan nama saya Igede Sriditami. Saya mahasiswa S1 Manajemen Setia Satya Dharma Singaraja. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rasio keuangan. Jadi, mohon disimak videonya baik-baik. Dan untuk mempersingkat waktu, let's go! Oke, jadi apakah yang dimaksud dengan rasio keuangan? Rasio keuangan merupakan kajian untuk melihat perbandingan nilai-nilai atau jumlah-jumlah pada laporan keuangan yang menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Simpelnya, secara akuntansi, rasio keuangan merupakan perbandingan nilai dari satu akun dengan akun lainnya yang terdapat pada laporan keuangan. Dari perbandingan tersebut menghasilkan suatu nilai yang digunakan untuk meninjau kinerja dari suatu perusahaan. Oke, jadi setelah mengetahui pengertian dari rasio keuangan, terus apa saja jenis-jenis dari rasio keuangan? Secara garis besar, rasio keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan suatu laba. Yang kedua, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid dari perusahaan tersebut, atau sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sebuah perusahaan dilihat dari kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keuangan perusahaan dibiayai oleh utang atau kewajiban. Rasio ini hampir sedikit mirip dengan rasio likuiditas, akan tetapi pada rasio likuiditas itu lebih menekankan pada kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas itu menggunakan keseluruhan dari utang-utang atau kewajiban, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada rasio aktivitas. Merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktivanya. Baik, setelah mengetahui jenis-jenis rasio secara garis besar, pada video kali ini saya akan lebih berfokus pada salah satu rasio, yaitu rasio profitabilitas. Seperti yang saya katakan tadi, rasio profitabilitas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang dimana rasio profitabilitas ini dibagi lagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama yaitu ada ROE, yang kedua ada ROA, yang ketiga ada ROS. Baik, sekarang saya akan jelaskan masing-masing dari rasio tersebut, mulai dari rumusnya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu ada ROE. ROE singkatan dari Return of Equity, atau dalam bahasa Indonesia merupakan rasio pengembalian modal, yang rumusnya adalah laba per modal dibagi 100%. Misalkan saya jualan cilok, modal yang saya keluarkan untuk jualan cilok yaitu sebesar 2 juta. Setelah dihitung-hitung per bulannya mendapatkan untung sebesar 1 juta. Dari keuntungan tersebut kita cari ROE-nya berapa dengan rumus laba per modal dikali 100%. Labanya yaitu sebesar 1 juta dan modalnya 2 juta. Artinya 1 juta per 2 juta dikali 100% itu mendapatkan nilai sebesar 50%. Yang artinya usaha cilok saya selama 1 bulan membalikkan sebesar 50% modal saya. Terus yang kedua yaitu ada ROA. ROA merupakan kepanjangan dari Return of Asset, yang dalam bahasa Indonesia merupakan rasio pengembalian aset, yang rumusnya laba per total aktiva dikali 100%. Contoh, dalam usaha jualan cilok saya, misalkan setelah dihitung-hitung saya memiliki aktiva sebesar 1.500.000. Nah, berapa ROA-nya atau Return of Asset-nya? Artinya laba sebesar 1 juta per total aktiva sebesar 1.500.000 dikali
100%. Itu mendapatkan nilai sebesar 67%. yang artinya usaha cilok saya membalikkan aset saya selama sebulan, yaitu sebesar 67%. Yang terakhir itu ada return of sale atau singkatannya ROS, yang dalam bahasa Indonesianya merupakan rasio pengembalian penjualan. Rumusnya laba per penjualan dikali 100%. Misalkan seperti usaha cilok saya tadi, selama sebulan saya menjual cilok sebesar 3 juta, dan keuntungan saya sebulan setelah dihitung-hitung karena ada beli bahan dan lain sebagainya, dari 3 juta penjualan tadi, untungnya sebesar 1 juta. Nah, untuk mencari ROS nya bagaimana? Tinggal masukkan saja 1 juta per 3 juta dikali 100%, maka didapatlah nilai sebesar 30%, yang artinya dalam sebulan saya mendapatkan laba sebesar 30% dari total penjualan. Penerapan yang saya katakan tadi itu hanyalah sekedar contoh, yang dimana penerapannya dalam dunia bisnis itu rasio profitabilitas itu sangat penting dan tidak sesimpel itu. Jadi yang tadi itu hanya sekadar contoh supaya lebih mudah untuk dimengerti. Baik, sekian penjelasan mengenai materi rasio pada hari ini. Saya mohon maaf jika kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah mengenai rasio. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.